Teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan RPS mata kuliah kita, yaitu Ilmu Kalam di Prodi Manajemen Haji dan Umroh. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah ini. Mata kuliah kita akan membahas hakikat atau pengertian ilmu kalam, serta ruang lingkupnya dan perkembangan historisnya. Setelah itu kita akan membahas aliran-aliran utama di dalam ilmu kalam. Ada banyak aliran ilmu kalam seperti Ahlus Sunnah, Mu'tazilah, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, Syiah, Wahabiyah, dan sebagainya. Nanti kita akan bahas dan ada 4 yang akan kita fokuskan, yaitu Ahlus Sunnah, Mu'tazilah, Syiah, dan Wahabiyah. Setelah itu kita akan membahas juga doktrin-doktrin utama dalam akidah, yaitu ketuhanan, kenabian, dan hari akhir. Dan pada bagian terakhir kita akan membahas isu-isu atau tema-tema yang penting pada zaman sekarang dan meninjaunya dari perspektif teologis, seperti isu ekologi, gender, pluralisme, radikalisme. Dan kita akan mempelajari ini dalam perspektif yang moderat, serta aplikatif atau berkaitan erat dengan profil mahasiswa prodi ini, serta visi dan misi prodinya. Yang kedua, capaian pembelajaran lulusan atau CPL. Yang pertama, CPL dalam sikap diharapkan dengan mempelajari mata kuliah ini, Anda dapat menunjukkan sikap religiusitas berdasarkan akidah Islam yang moderat, inklusif, dan toleran. Kemudian yang kedua, CPL pengetahuan. Anda dapat menguasai konsep dasar ilmu keislaman sebagai landasan dalam pengelolaan haji dan umroh. Yang ketiga, CPL keterampilan umum. Anda mampu menganalisa permasalahan kontemporer penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dari perspektif ilmu-ilmu keislaman. Serta yang terakhir, CPL keterampilan khusus. Diharapkan Anda nanti mampu menyusun program umroh dan haji yang spesifik, yang berbasis kepada pengetahuan Islam secara umum dan pengetahuan teologis secara khusus, serta solusi bagi problem kontemporer. Capaian pembelajaran mata kuliahnya, yang pertama, Anda mampu menganalisa perkembangan historis ilmu kalam. Yang kedua, Anda mampu membandingkan doktrin utama aliran-aliran besar teologi Islam tadi. Misalnya antara Mu'tazilah dan Ahlus Sunnah itu perbedaan konsep mereka tentang ketuhanan seperti apa. Antara Ahlus Sunnah dengan Syiah, perbedaan dalam konsep imamah seperti apa. Kemudian yang ketiga, Anda mampu menginternalisasi nilai-nilai akidah Islam serta kaitannya dengan etika dan spiritualitas ibadah haji dan umroh. CPMK yang keempat, Anda dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmu kalam dalam menganalisa isu-isu teologis kontemporer yang relevan dengan konteks keindonesiaan dan pengelolaan ibadah haji. Misalnya bagaimana jamaah haji bisa melek tentang pelestarian alam, baik selama di Tanah Suci maupun setelah pulang ke Indonesia, dengan tidak memubazirkan makanan misalnya. Itu CPMK-nya. Selanjutnya, topik-topik pembahasannya diantaranya pada pertemuan pertama, kita perkenalan, kontrak belajar, serta pengantar tentang ilmu kalam dalam konteks manajemen haji dan umroh. Pertemuan kedua, kita akan membahas sejarah perkembangan ilmu kalam.
Pertemuan 3 kita bahas aliran Mu'tazilah, keempat aliran Ahlus Sunnah, kelima aliran Syiah, dan pertemuan 6 aliran Wahabiyah. Selanjutnya pada pertemuan ke-7 itu Anda presentasi tugas yang pertama. Yang tugas pertama ini nanti akan saya jelaskan. Pada pertemuan ke-8 UTS, pertemuan ke-9 kita lanjutkan mengkaji doktrin-doktrin akidah. Yang pertama adalah ketuhanan. Pada pertemuan 10 kenabian. Pada pertemuan 11 kita membahas tentang hari akhir. Dari pertemuan ke-12, 13, dan 14 kita akan membahas isu-isu kontemporer dalam ilmu kalam atau yang biasa disebut juga dengan neo-teologi. Yang pertama, pada pertemuan ke-12 kita akan bahas teologi inklusif dan pluralis serta tantangan radikalisme. Pada pertemuan ke-13 kita akan membahas masalah teologi ekologi atau yang biasa disebut dengan ada green teologi, ada green filosofi, dan sebagainya. Kemudian pada pertemuan 15 kita akan mempresentasikan tugas 1 saat tadi menjadi tugas kedua. Kalau tugas 1 itu saya minta membuat artikel dan tugas itu dikembangkan menjadi tugas 2, yaitu buahnya artikel yang bisa disubmit ke jurnal. Pada pertemuan ke-16 adalah UAS, ujian akhir semester. Penilaiannya itu dari kehadiran. Saya harap Anda hadir tepat waktu, wajib ya. Nanti kalau tidak hadir 1 kali pertemuan berarti Anda dikurangi poinnya 1. Jadi Anda sekarang sudah punya poin 100, Anda harus tetap jaga dengan kehadiran Anda. Tidak hadir 5 kali itu sudah menurunkan nilai Anda dari A menjadi A-. Tidak hadir 10 kali turun lagi nilainya. Kemudian UTS dan UAS seperti tadi sudah dijelaskan, serta tugas 1 dan tugas 2. Nah, apa itu tugas 1? Tugas 1 adalah Anda membuat draft artikel yang nanti pada tugas 2 menjadi artikel siap submit. Tugas ini merupakan tugas kelompok. Nanti pada pertemuan kedua, Anda sudah harus membuat kelompok penulisan artikel yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Dan saya akan menjadi anggota yang ke-5 atau ke-4 pada setiap kelompok Anda. Nanti kalau sudah dipublish juga, saya akan menjadi penulis yang ke-4 atau ke-5-nya. Saya akan terlibat secara aktif dalam penulisan artikelmu. Pada pertemuan ke-3, Anda sudah memiliki judul artikel. Judul itu meliputi 1 tema teologi, tema ilmu kalam atau akidah yang ingin Anda bahas. Kedua, aliran apa yang akan Anda bandingkan seputar tema itu. Yang ketiga, problem kontemporer apa pada penyelenggaraan haji dan umroh yang Anda mau kaitkan dengan masalah atau tema ilmu kalam tadi. Dan yang keempat, nanti solusinya seperti apa. Untuk draft artikel ini 10-12 halaman. Struktur akademisnya lengkap, ada pengantar, ada identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kemudian kajian penelitian terdahulu yang relevan, kajian teori, kemudian metodologi, serta hasil pembahasan dan analisa. Contohnya Anda membahas tema keadilan Tuhan, dan di situ Anda mau membandingkan antara aliran Mu'tazilah dengan Asy'ariyah. Kemudian masalah hajinya adalah penetapan kuota haji. Atau misalnya Anda mau membahas status
pelaku dosa besar. Anda mau membandingkan antara aliran Khawarij dengan aliran Murji'ah misalnya. Kemudian apa problem haji terkait dengan itu, korupsi haji misalnya. Jadi ada tema teologis, ada aliran yang dibandingkan, ada problem dan solusi terkait dengan pengelolaan haji dan umroh. Lantas pada setiap pertemuan dari 3 sampai 6, setiap kelompok itu melaporkan perkembangan draft penulisan artikelnya. Dan pada pertemuan yang ke-7, Anda semua sudah memiliki artikel yang jadi, walaupun disebutnya draft. Ini disebut draft karena nanti bakal diubah menjadi artikel yang siap submit. Sebenarnya dia sudah menjadi artikel yang jadi, yang dipresentasikan pada pertemuan yang ke-7. Setelah artikel itu jadi, artikel itu harus diolah menjadi artikel yang siap submit. Jadi pada pertemuan ke-9 ya, setelah UTS, Anda sudah menentukan artikel itu mau dipublish di jurnal yang mana. Cari jurnal manajemen haji dan umroh, atau jurnal pemikiran Islam, atau jurnal akidah dan filsafat Islam. Kemudian pada pertemuan-pertemuan berikutnya sampai dengan pertemuan ke-14, Anda mengkonversi artikel yang Anda presentasikan tadi sesuai dengan template jurnal yang Anda tuju. Masing-masing jurnal beda aturannya gitu ya. Nah, Anda harus menguasai itu. Tapi pada umumnya semuanya akan memuat ada judul yang menarik dan spesifik. Kemudian ada abstrak dalam bahasa Indonesia dan Inggris yang memuat latar belakang, metode, temuan, dan implikasi. Kemudian ada kata kunci. Selanjutnya ada pendahuluan yang ada rumusan masalah dan tujuan penelitian yang tajam. Ada penelitian terdahulu, teori dan metodologi. Ada pembahasan atau kajian, serta ada kesimpulan, serta daftar pustaka yang menggunakan aturan atau style dari jurnal yang Anda target. Deadline-nya hari kedua sebelum pertemuan ke-15, setiap kelompok sudah mengunggah artikel siap submit itu ke Google Drive salah seorang anggota kelompok yang di-share ke email saya. Nanti di kelas akan saya sampaikan email saya. Kemudian pada pertemuan yang ke-15, Anda mempresentasikan artikel siap submit ke jurnal itu untuk sesi peer review. Artinya artikel Anda akan dikoreksi oleh teman Anda, dan Anda juga akan mengoreksi atau mereview artikel-artikel punya teman Anda. Itu RPS mata kuliah kita. Untuk kontrak belajarnya akan saya jelaskan pada video yang lain.